Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu terungkap dengan jelas. Ini kenapa dia mendiamkanmu. Terungkap dengan jelas, ini kenapa dia mendiamkanmu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan itu tuh untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan kalau kamu ingin pembacaan yang terfokuskan hanya untuk kamu, silakan personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, yuk kita lihat ya teman-teman. Ada energi seperti apa yang terungkap dengan jelas ya. Kenapa dia mendiamkan kamu pada saat ini? Kita lihat siapa orang ini. Oke teman-teman, jelas nih ya, ini orang sedang dalam posisi yang benar-benar sulit. Kalau Sora lihat ya, posisinya dia itu banyak tekanan, banyak mungkin jalan yang tidak terbuka untuk dia, banyak hal-hal yang tidak mulus. Mungkin hidupnya sedang masalah teman-teman di sini kalau Sora lihat ya. Dan situasinya dia seperti mentok dalam banyak hal ya. Dan ini bisa saja ngomongin soal kondisi keuangan yang bisa dibilang ya, kondisi keuangannya sedang berada di ujung tanduk ya. Mungkin sedang dalam kondisi abis-abisan banget ya, harta benda mungkin udah tinggal berapa aja gitu ya teman-teman di sini. Tapi kalau Sora lihat, ini juga mungkin banget menggambarkan tentang hubungan kalian yang bisa saja adalah hubungan orang ketiga, dimana ini adalah hubungan yang harus ditutupin teman-teman ya. Hubungan yang harus ditutupi dan situasinya cukup pelik ya. Situasi yang cukup pelik di sini, yang mana kemungkinan untuk relationship ini bisa jalan mungkin tidak begitu banyak gitu ya. Kemungkinannya untuk hubungan ini bisa jalan teman-teman ya. Dan orang ini itu akhirnya punya banyak sekali beban ya, karena dia di satu sisi ada beban tentang situasi keuangan dia yang sulit, di satu sisi juga dia punya beban tentang hubungan yang dia tutup-tutupin sama kamu. Di sini juga dia mungkin banyak tanggung jawab dia yang lain, banyak masalah dan sebagainya ya. Sehingga ya itu membawa dia kepada energi ketidaktenangan, energi kegelisahan. Mungkin dia tidak ingin banyak berkomunikasi sama kamu teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini ya, orang ini itu kayak sadar gitu ya, kalau dia itu cenderung banyak mungkin telah terlanjur gitu ya, bicara ini dan itu ke kamu, atau mungkin menjanjikan ini dan itu. Karena memang orangnya itu pintar mengambil hati, pintar merayu. Dia kalau diajak ngobrol juga menyenangkan banget gitu ya teman-teman. Dan dia sering banget juga mungkin diskusi masalah-masalah dia sama kamu. Oke, kita lihat bagaimana situasi hubungan kamu dan dia pada saat ini ya, selain situasi orang ketiga ya teman-teman. Ini adalah hubungan yang sebenarnya saling menyupport ya. Mungkin kalian tuh awalnya cuma temenan aja, berbagi cerita, sekedar curhat-curhatan gitu ya teman-teman. Ini adalah hubungan yang awalnya berteman, saling support dan saling dukung gitu ya. Hubungan yang sebenarnya secara intuisi itu terhubung dengan kuat ya. Intuisi yang terhubung dengan kuat ya, banyak energi support juga di sana teman-teman ya. Tapi ini juga adalah hubungan yang banyak berfantasi. Kamu sering membayangkan dia, dia sering membayangkan kamu teman-teman ya. Tapi ini juga adalah hubungan yang tidak stabil ya. Begitu banyak perubahan, begitu banyak ketidakpastian ya. Banyak hal-hal yang berubah, ketidakpastian, banyak pergerakan. Itu kenapa mungkin ya hubungan ini menjadi terasa sangat-sangat sulit gitu ya. Mari kita ungkap kenapa dia mendiamkanmu ya. Pada saat ini kita lihat bagaimana perasaan dia sama kamu ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau Sora lihat, dia itu sebenarnya mungkin memang dari awal itu banyak hanya untuk dalam tanda kutip bersenang-senang sama kamu ya. Di sini dalam tanda kutip awalnya hanya bersenang-senang, mungkin memang tidak serius, cuma sepanjang perjalanan kok jadi serius, kok jadi baper, kok jadi yang lain-lain. Kita bisa lihat ya. Tapi di sini kalau sholat awalnya itu sebenarnya mohon maaf, mungkin niat keseriusan tidak banyak ya gitu.
Tapi memang ini adalah hubungan yang dia tidak mungkin kan mengungkapkan sama kamu bahwa dia itu sebenarnya nggak serius, cuma mau having fun. Itu tidak mungkin dia ungkapkan seperti itu. Jadi dia lebih memilih untuk keeping secrets, artinya berdiam diri, nge-keep gitu ya teman-teman. Banyak tidak terbuka sama kamu soal perasaan dia, niat hatinya dan sebagainya ya teman-teman. Ya, tuh. Orang ini tuh banyak menutupi dan tidak terbuka sama kamu. Dan dia tahu gitu ya, bahwa saat ini mungkin sekali kamu sedang meminta dia atau mengharapkan dia untuk bisa jujur ya, apa adanya dengan kamu gitu ya. Kalau soal di sini mungkin kayak kamu berharap bahwa dia itu harusnya bisa jujur, terbuka untuk jelasin kenapa sih gitu loh ya. Ada apa ini sebenarnya gitu ya. Kenapa kok kamu diemin aku gitu ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat kenapa ya dia mendiamkan kamu. Oke. Kita coba lihat kenapa dia mendiamkan kamu. Yang pertama teman-teman, ini memang sepertinya hubungan yang sulit ya untuk bisa dilanjutkan. Hubungan yang memang dia merasa situasinya sulit ya. Kalau mau ada peluang yang tadi Sora udah bilang, peluangnya juga sangat sulit. Kamu lihat deh, keluar kartu grave itu sampai 2 kali loh. Ya, kuburan atau tertutup itu ya. Artinya apa? Berakhir. Artinya apa? Bisa saja saat ini yang dia rasakan adalah hubungan ini sepertinya mentok dan sulit untuk bisa ada kesempatan kedua. Ini hubungan yang mungkin saja harus berakhir. Kenapa? Karena dia itu mungkin saja ya tidak siap meninggalkan pasangan sahnya demi kamu. Gitu ya. Kita coba lihat di sini. Biar makin jelas kenapa harus berakhir. Tuh teman-teman ya, satu, karena dia memang tidak bisa memberikan kamu komunikasi, tidak bisa memberikan kamu harapan soal relationship yang resmi ya. Dan ini mungkin banget kalau Sora lihat ya, ada yang mungkin chattingannya kamu sama dia itu mungkin ketahuan sama pasangan sahnya gitu ya, atau mulai udah ada wirawiri omongan-omongan soal hubungan kamu sama dia nyampe ke kuping pasangannya. Itu juga sangat mungkin udah mulai digosipin orang, lala gitu ya teman-teman. Kalau Sora ngomong lala itu dan lain-lain ya, dan sebagainya ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ini berhubungan juga tentang masalah finansial ya. Jadi mungkin banget nih teman-teman ya, kalau Sora lihat di sini, dia itu posisinya juga masih butuh pasangannya ya. Karena satu, mungkin pasangannya menghasilkan uang lebih banyak daripada dia disupport sama pasangannya itu mungkin. Atau yang Sora sering temuin di kasusnya klien itu udah 2 atau 3 orang datang ke Sora, itu dalam tanda kutip terpaksa tidak mau bercerai. Kenapa? Karena kalau sampai ada perceraian, apalagi kalau yang sudah secara sah secara hukum dan sebagainya ya, itu harus ada pemisahan harta ya, dan itu akan semakin membebankan kalau situasi jadi gimana ya, ibaratnya kayak aduh hartaku harus dibagi 2 nih jadinya. Itu satu. Kedua, akan ada, kalau yang punya anak itu akan ada kewajiban secara hukum, misalnya berapa persen atau berapa per bulan untuk si anak tersebut. Nah, kalau tidak dilakukan, itu akan menjadi suatu pelanggaran. Itu kan makin membebankan teman-teman ya. Kalau surat di sini memang situasi dan ngurus perpisahan itu nggak murah loh ya. Banyak biaya juga di sana. Belum kalau yang satunya pihaknya minta ini, minta prasyarat ini, minta prasyarat itu. Jadi nggak gampang, apalagi kalau udah ngomongin harta gono gini. Ya, tuh. Dan kalau memang Sora lihat di sini, jujurnya dia memang belum punya perencanaan yang jelas ya, teman-teman. Soal hubungan kalian. Ya. Hanya dia sama ini tidak mau terbuka gitu ya. Dan kalau Sora lihat, dia di sini memilih caranya diam. Kenapa? Karena dia tidak, ya diam itu paling gampang, menghindari itu paling, dalam tanda kutip, paling mudah, karena tidak berani untuk menghadapi kamu gitu ya, soal mengatakan kebenaran ini gitu ya. Dan bahwa sebenarnya di satu sisi dia merasa bahwa kayaknya hubungan ini udah susah ada potensinya, karena ujung-ujungnya gitu ya, walaupun dijalanin, kalau Sora di sini dia merasa ini hubungan yang ujung-ujungnya kayaknya harus berakhir gitu ya. Tuh. Kenapa dia memilih diem gitu ya? Karena kalau Sora lihat di sini, dia mungkin sudah berjanji dengan pasangan sahnya gitu ya, untuk kayak udah janji aku nggak kontak lagi sama dia, aku janji lalalala gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini itu mungkin banget ya. Atau kalaupun belum ketahuan sama pasangan sahnya, banyak di sini yang dia itu belum bisa mengungkapkan
sama kamu gitu ya, belum bisa memberikan perubahan yang kamu inginkan. Mungkin sama ini kamu minta sama dia, dia ada ini, ada itu, mungkin berubah, lebih jujur, lebih terbuka, lebih sering kontak kamu atau apapun itu, dia belum bisa memberikan janji perubahan itu sama kamu. Dan kalaupun kamu berdiri dengan yang single, kalau Sora di sini tetap situasinya sama. Memang dari awal dia belum siap serius sama kamu. Jadi kalau kamu ini untuk yang single ya, dia belum siap untuk serius gitu ya. Karena memang kalau Sora lihat cuman dia tidak berani mengungkapkan itu sama kamu bahwa dia memang belum punya persiapan tentang masalah finansial gitu loh. Jadi apapun kondisinya, ini sama aja ujungnya karena masalah finansial juga. Ujungnya adalah tentang masalah pesimisme untuk tidak yakin hubungan bisa jalan gitu ya. Dan saat ini orang ini penuh dengan kekhawatiran, anxiety, nggak tenang. Kenapa? Karena mungkin kalau Sora lihat ini nggak tenang karena yang tadi Sora udah bilang, banyak situasi yang sulit di antara kalian gitu ya. Terus habis itu dia mungkin takut ketahuan, dia juga tidak berani atau tidak siap untuk menghadapi kamu kalau kamu nanyain hubungan ini kejelasan ke arah mana. Dia harus terbuka, nggak berani ngadepin ya. Walaupun memang secara energi dia merasa intim sama kamu, dia merasa dekat sama kamu, dan di sini ada energi bonding sebenarnya. Kalian tuh terhubung dan terkoneksi, ya. Oke. Sebenarnya saat ini dia sangat-sangat kangen sama kamu. Ada kekangenan dia, ada gairahnya dia, ada hasrat dia yang sangat membara sama kamu, teman-teman, ya. Hanya energi kekhawatiran dia itu lebih kuat, ya. Dan dia tuh sebenarnya berharap secara tidak langsung, dengan dia mendiamkan kamu, kamu bisa membaca kode dari dia bahwa dia tidak siap untuk menghadapi kamu, mengatakan sejujurnya, menjadi gentleman atau gentlewati untuk mengatakan sebenarnya apa yang dia inginkan dan sebagainya, ya. Tuh. Karena memang kalau Sora lihat di sini, dia itu tidak bisa, ya, tidak bisa memilih atau tidak bisa menegaskan kalau harus membandingkan kamu dengan yang lain. Artinya di sini memang berat dia untuk meninggalkan pasangan sahnya. Kalaupun dia single, kemungkinan ada yang lain, ada calon lain selain kamu. Tuh. Karena memang ini adalah hubungan pernikahan yang sangat-sangat sulit untuk dilepaskan, gitu ya. Jadi memang ikatannya bukan ini kuat banget. Kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin sudah bukan cuma pacaran ya, maksudnya menikah kebanyakan, ya. Walaupun memang aku tutupin gambarnya ya, karena gambarnya nampak nanti kena ban lagi sama YouTube. Di sini walaupun memang secara hasrat, hasratnya kuat banget, saling manggil memanggil, saling tarik menarik gitu ya, hasratnya kuat banget, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia merasa batinnya itu merasa kayak belum benar-benar siap. Batinnya itu merasa mungkin dengan aku mendiamkan kamu bisa lebih baik. Walaupun memang kalau Sora lihat dia masih mantauin sosial media kamu, dia masih mau tahu kamu karena ada energi rindu di sana. Tapi gimana gitu ya, keadaan kayak gini tuh. Karena sebenarnya dia masih punya perasaan, cuman rasa takutnya dia, ketidaktegasan yang dia itu nggak berani untuk lakukan apa-apa itu lebih besar, teman-teman. Sora belum ambil karena belum siap. Itu lebih besar daripada rasa kekaguman dia sama kamu, ya. Mungkin kalau situasi kalian berbeda gitu ya, mungkin beda lagi gitu ya. Karena kalau Sora di sini memang ketakutannya lebih besar. Tuh, orang ini mencari jalan aman menyelamatkan dirinya sendiri, teman-teman. Ya, karena dia takut ketahuan, dia nggak mau menyelesaikan masalah sama kamu. Memang ya energi dari seseorang yang dalam tanda kutip lari cari aman, apa adanya begitu. Ya. Walaupun energi divine connection-nya kuat ya, ada energi twin flame di sini. Oke. Kita lihat isi hatinya. Energi twin flame-nya kuat nih, tapi bersatunya berat emang. Twin flame tuh berat. Dia berharap masih ada kesempatan kedua, walaupun tuh nggak tahu kapan. Ya, mungkin dia berharap ada jalan di lubuk hatinya, tapi ya pergerakannya belum ada. Mungkin kalau ada celah dia bisa bergerak, kita nggak tahu. Cuma kalau Sora di sini energi bergeraknya itu susah ya, karena nyari aman dia tuh, gitu ya. Sebenarnya secara energi dia terobsesi sama kamu, ya. Tuh kan, aku berharap satu hari nanti kita bisa sama-sama. Tapi kan satu hari nanti, makanya ketidakpastian untuk rentan waktu tuh besar banget, gitu ya. Bukan berarti dia nggak sayang kamu, cuma rentan waktu yang bisa dia berikan itu rendah. Aku tidak pernah menyangka aku akan jatuh cinta sama kamu, karena memang kan sudah bilang dari awal dia sebenarnya niatnya nggak serius.
Karena di sini, oh ya, tadi Sora lupa nambahin. Ini mungkin banget loh ya, di sini nih, ya, dia itu nggak terbuka sama kamu soal statusnya dia. Ya, mungkin dia bilangnya udah mau ngurus surat pisah, udah bilangnya udah pisah atau apa, itu bisa loh. Gitu ya, untuk yang third party situations ya. Atau kalau yang single ya bilangnya dia nggak ada yang lain dan sebagainya. Dia sudah suka sama kamu dari pandangan pertama. Ini mungkin banget energi dari ketertarikan fisik ya. Tuh kan? Aku takut jujur sama kamu tuh dari awal. Memang kamu tuh bisa lihat deh. Paling gampang petunjuknya gini, ketika dia ketemu sama kamu atau berinteraksi sama kamu, kemungkinan kalau yang surat di sini dia tuh nggak berani loh menatap mata kamu dalam-dalam, apalagi kalau lagi bicara yang serius. Kamu sebenarnya tidak tergantikan. Ya, no one other compares. Ya. Aku tuh selalu mencintai kamu, hari ini, esok, dan sampai kapanpun. Walaupun aku tidak mungkin mengakuinya di depan kamu. Sekarang saat ini aku sedang memikirkan betapa aku sangat-sangat masih tertarik sama energi kamu. Makanya dia tuh sekarang nahan, tersiksanya tuh besar. Karena nahan hasrat diri, tapi di satu sisi lain, dia tahu, tidak mungkin. Karena dia harus menyelamatkan keluarganya. Jadi, kenapa dia diemin kamu, yaitu tadi. Semuanya udah jelas terbuka. Dia mencari aman, situasi kondisi dia juga nggak kondusif, dia terjebak, terpojok dengan pasangannya dan sebagainya. Dan saat ini dia harus mengutamakan kestabilan rumah dan keluarganya. Tuh. Karena dia takut keluarganya berantakan. Dia takut keluarganya mungkin ada anak-anaknya, ada keluarga besar yang berdampak. Dan banyak ketakutan-ketakutan lain. Karena dia ngerasa semakin dalam kamu tahu, semakin dalam kamu punya kunciannya, dia semakin merasa insecure. Ya, sebenarnya kamu intuisinya udah tahu, banyak yang tahu loh dari kalian. Intuisi kalian tuh sebenarnya tahu, dia tuh sayang, dia punya hasrat menggebu, cuman ketakutannya lebih besar. Makanya dia memilih mungkin untuk mengunci pintu dalam tanda kutip. Ya. Apalagi di sini apalagi di sini banyak ya yang secara seksualitas itu cocok sama kamu. Ya, kalian punya waktu-waktu menyenangkan secara seksualitas. Dia cuma bisa minta maaf dalam diamnya. Mungkin satu saat dia akan berani ngadepin kamu, tapi kalau sholat sekarang enggak. Apa mungkin ke depannya ada potensi di antara kalian? Kita lihat ya, apakah mungkin ada potensi di antara kalian ke depannya. Aduh, ada ship. Proses panjang banget kalau ada kemungkinan teman-teman, tapi ini juga artinya kartu yang disuruh menjauh. Tuh kan? Tuh. Kartu Sora bilang sebaiknya menjauh. Liberation, bebaskan diri kamu, move on teman-teman. Ya, move on. Kalau dari kartunya Sora suruh kamu move on, karena di depan sana mungkin masih ada harapan lain gitu ya. Karena kalau kamu terus mengharapkan ini, kamu berada dalam ketidakpastian teman-teman. Aku hanya baca energi apa adanya. Ya, tolong jangan serang aku. Kamu mau terima atau nggak terima, aku baca apa adanya. Ya, kenapa? Karena kalau nggak kamu terus berkutat dalam keharapan yang tidak jelas. Energinya itu datang dan pergi. Energinya on off tuh ya, pada ujung-ujungnya kamu kalah lagi sama pasangan sahnya, atau kamu kalah lagi dengan pernikahannya tuh, kalah lagi gitu. Kamu tuh kalah power lah ibaratnya dengan statusnya dia gitu loh. Kalau untuk yang masih single, dia pun masih dengan cerita lama, tidak siap dengan yang namanya komitmen. Udah itu aja ya. Jadi pembacaan hari ini bertugas untuk memberikan kamu banyak pembelajaran. Satu kartu terakhir masukan buat kamu. Teman-teman, kalau kamu masih tidak meyakini pembacaan ini, atau kamu masih ada denial, ada penolakan, atau alasan-alasan lain, berikanlah waktu dan lihat apa yang terjadi. Ya, kamu akan lihat semua akan terbukti dengan waktu. Kalau memang sekarang seorang ngomong mungkin belum kejadian atau gimana ya, tunggulah dengan waktu ya teman-teman. Tuh. Karena kalaupun kamu maksain, situasi ini adalah situasi yang tidak pernah ada jalan keluarnya. Bayangin ya, ini adalah situasi yang tidak ada jalan keluarnya. Jadi kamu stagnan aja dengan posisi yang kayak gitu-gitu aja, keadaan yang kayak gitu-gitu aja, sikapnya dia yang begitu-gitu aja, yang ibaratnya tuh masalah yang gak ada solusinya gitu loh. Jadi ya solusinya cuma memang melepaskan gitu, di let go gitu loh. Itu sih kalau yang Sora lihat ya. Maaf, aku harus baca apa adanya ya, diterima syukur. Kalau kamu nggak suka boleh di skip, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau tahu lebih lanjut boleh personal reading ya, biar mungkin energinya mau makin jelas. Kak Sora ini bener nggak ya buat aku gitu ya.
Kita sekarang coba lihat zodiak Sun, Moon, Rising, Venus-nya ya. Tapi sebelum itu, teman-teman mungkin ingin membetulkan cakra hatinya dan cakra tenggorokannya, silahkan dengan batu Amazonite dengan bentuk bulan sabit melambangkan pikiran positif dan perkataan positif, perilaku positif. Dia ini udah suara buset dengan energi healing, membantu kamu supaya lebih tenang, membantu kamu supaya lebih positif, membantu kamu supaya lebih baik energinya, teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ini juga dia bisa membantu membetulkan cakra hati kamu, membetulkan juga komunikasi kamu, ya, supaya kamu bisa bicara dengan lebih tenang, kamu juga nggak salah paham atau kamu nggak disalahpahamin. Untuk kalian yang sering marah-marah di kolom komentar, ya, kamu mungkin perlu pakai ini, ya, supaya kalau seorang ngomong atau dengar bacaan tarot, nggak salah paham, nggak emosional, bisa jadi lebih positif ya. Teman-teman, itu ya. Dan harga 225.000, bisa dibeli di Instagram Sora @sora_tarot. Linknya udah ada di bawah yang warnanya biru. Sora udah sematin warnanya biru, diklik. Atau kamu bisa ke Tokopedia, diklik juga linknya di sana. Yang warnanya biru. Di Tokopedia lebih mahal karena ada komisi yang dipotong Tokopedia. Ya, kamu terserah mau yang mana, mau langsung atau mau dipakai Tokopedia, buat Sora sama aja. Ya. Bisa dibesar kecilin, jadi nggak ada masalah untuk masalah ukuran. Bukan apa ya namanya, bukan susuk, bukan jimatan ya, jadi silahkan dibeli ya. Ini cantik banget. Ini terbatas karena habis ini kalau habis aku kemungkinan nggak restock lagi ya, karena aku harus ambil banyak banget kalau import ya soalnya. Dan setiap batu yang aku buat itu fungsinya beda, batunya beda, jadi nggak akan ada yang sama. Oke? Teman-teman yang di luar negeri juga udah banyak yang beli. Oke, yuk kita lihat zodiaknya. Cek ya, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Libra, Pisces, Aries, Leo, Scorpio, Taurus, Capricorn. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan, teman-teman ya. Nah, untuk kamu yang kepingin juga mungkin baca kartu sendiri, atau kamu, aduh Sora aku mau belajar baca kartu deh, atau mau dibacain bazi untuk tahu jalan hidup, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot ya. Semua bisa di satu pintu aja. Oke. Oke. NUWDYLFFZKCIOWEIRO 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Jangan lupa Sora tunggu booking dan belanjanya. Sampai kita ketemu lagi esok hari. Bye-bye.